Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tunjangan kinerja bagi CPNS KLHK. Dan saat ini, saya beri judul Gelombang Tunkin CPNS KLHK 80-180. Judul ini terinspirasi dari Aturan Permen LHK Nomor P86 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian LHK, di mana di dalam aturan ini terlihat ada pasang surut dari tunjangan kinerja yang diterima. Jadi bukan hanya lautan saja yang ada pasang surutnya, tapi pada tunjangan kinerja KLHK mungkin saja rekan-rekan CPNS akan mengalaminya. Bagaimana gelombang tunkin CPNS KLHK dan apa itu 80-180? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang mengawali pembahasan kita pada hari ini, kita harus pahami dulu apa itu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan 2K, yaitu kompetensi dan kinerja, yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh individu pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kinerja individu pegawai harus mendukung capaian dari kinerja satker masing-masing. Jadi tidak boleh kinerja individu jalan sendiri sementara kinerja organisasi jalan ke arah yang lain. Terkait dengan tata cara pembayaran tunjangan kinerja CPNS KLHK, terdapat 3 ayat pada pasal 12 Permen LHK Nomor P86 Tahun 2018 yang membahas tentang tunjangan kinerja CPNS. Yang pertama, tunjangan kinerja CPNS sebesar 80% dari tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang akan didudukinya. Jadi, sejak SPMT 1 April 2022 sampai dengan diterimanya SKPNS, maka tunjangan kinerja CPNS KLHK dibayarkan 80% dari kelas jabatannya. Sebagai contoh, jabatan pemula yang kelas jabatannya 5, tunjangan kinerjanya adalah 80% dari 2.493.000, itu sama dengan 1.994.400 rupiah. Sedangkan jabatan terampil dan pelaksana verifikator, kelas jabatannya adalah kelas jabatan 6 dengan tunjangan kinerja 80% dari 2.702.000 sama dengan 2.161.600 rupiah. Sedangkan jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya S1 adalah menduduki kelas jabatan 7 dengan tunjangan kinerja 80% dari 2.928.000 rupiah, yaitu 2.342.400 rupiah. Sedangkan jabatan ahli pertama menduduki kelas jabatan 8 dengan tunjangan kinerja 80% dari 3.319.000 rupiah, yaitu 2.655.200 rupiah. Yang kedua adalah tunjangan kinerja calon pejabat fungsional tertentu sebesar 100% dari tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan yang didudukinya untuk 1 tahun sejak diangkat PNS. Jadi pada poin 2 ini disampaikan bahwa pada saat sudah 100% atau sudah menerima SK PNS per TMT PNS,
maka sejak itu tunjangan kinerjanya sudah dibayarkan 100%. Namun khusus untuk formasi jabatan fungsional tertentu atau yang formasi jabatannya ada kata pemula, terampil, dan ahli pertama, hanya dibayarkan 1 tahun karena berlaku poin ketiga berikut ini. Poin ketiga adalah tunjangan kinerja fungsional tertentu yang belum diangkat menjadi pejabat fungsional, belum menerima SK fungsional, maka dibayarkan sebesar 80% dari jumlah tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya. Penekanannya di sini adalah untuk tahun kedua dan seterusnya. Jadi, pada saat tahun kedua, PNS yang bersangkutan dan belum mendapat SK fungsional tertentu, maka tunjangan kinerjanya yang 1 tahun pertama sudah dibayarkan 100%, kembali dibayarkan 80% dan akan dibayarkan 100% kembali sesuai dengan TMT SK fungsional tertentu yang dimilikinya. Namun perlu diperhatikan, poin 3 ini tidak berlaku bagi jabatan pelaksana. Sehingga jabatan pelaksana sejak TMT PNS sudah dibayarkan tunjangan kinerja 100%-nya. Untuk lebih jelasnya penjelasan tadi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini saya menggunakan nama Laila Rahmawati yang lagi berulang tahun hari ini. Formasi jabatannya adalah PEH Pemula Balai Taman Nasional Tambora, TMT SKCPNS 1 Maret 2022. SPMT-nya 1 April 2022. Misalkan TMT PNS-nya nanti 1 Maret, tepat waktu 1 Maret 2023, namun SK fungsionalnya sampai 1 Maret 2024 itu belum ada. Ternyata SK fungsionalnya terbit dengan TMT 2 Januari 2025. Maka pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan data tersebut pada periode April 2022 sampai Februari 2023, tunjangan kinerjanya 80% karena masih CPNS. Maret 2023 sampai Februari 2024, tunkinnya 100%, jadi 1 tahun pertama PNS. Maret 2024 sampai Desember 2024, tunkinnya kembali dibayarkan 80% karena SK fungsionalnya belum terbit. Terbitnya dengan TMT 1 Januari 2025. Maka terhitung 1 Januari 2025 atas nama Laila Rahmawati ini dibayar kembali tukinnya 100% dan seterusnya. Demikian pembahasan terkait dengan tunjangan kinerja CPNS KLHK dari 80% ke 100% dan turun lagi 80% dan akan normal kembali 100% apabila sudah memiliki SK fungsional tertentu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan CPNS ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.